Kegiatan sosialisasi dan implementasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bovendigul tahun 2022 segera dimulai. Menjadi setiap rencana yang akan terjadi di hari ini dalam kegiatan di saat ini, kami dasari itu semua hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Allah yang kudus. Laporan Ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok serta Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul nomor 1 tahun 2021 di Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2022. Yang terhormat Wakil Bupati Bovendigul, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bovendigul, yang terhormat Dandim 17 Kabupaten Bovendigul atau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Kabupaten Bovendigul atau yang mewakili, Ketua PKK Kabupaten Bovendigul atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Arif Wiwi Darmanto SKM selaku narasumber, yang kami hormati para kepala OPD serta pejabat struktural lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda di Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Salam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih diperkenankan untuk hadir mengikuti kegiatan sosialisasi dan implementasi kawasan tanpa rokok di tempat kerja, bidang pemerintahan dan swasta serta penerapan Perda nomor 1 tahun 2021 di Kabupaten Bovendigul pada hari ini tanggal 28 Juni 2022. Latar belakang kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau. Penerapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Secara umum, penerapan KTR bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat merokok. Dan secara khusus adalah
untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tujuan 1. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok, baik langsung maupun tidak langsung. 3. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. 4. Menekan angka pertumbuhan bagi perokok pemula. Metode pelaksanaan dalam kegiatan sosialisasi dan implementasi kawasan tanpa rokok atau penerapan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul nomor 1 tahun 2021 adalah metode tatap muka, presentasi dan diskusi. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan implementasi kawasan tanpa rokok adalah 1. Narasumber dari Inspektorat Kota Jayapura Provinsi Papua, narasumber dari bagian hukum serta Kabupaten Bovendigul. Peserta dalam kegiatan sosialisasi dan implementasi kawasan tanpa rokok ini adalah berjumlah 125. Sumber dana, adapun sumber dana yang digunakan pada kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul melalui dana bagi hasil DPA bidang kesehatan masyarakat tahun anggaran 2022. Penutup, demikianlah laporan panitia yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan rapat waktu berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara sosialisasi dan implementasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bovendigul. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Tuhan memberkati. Tanggal merah 28 Juni 2021, Ketua Panitia. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul atau yang diwakili, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul atau yang diwakili atau para anggota DPRD yang juga hadir, yang saya hormati Dandim 1711 Kabupaten Bovendigul atau yang diwakili, yang saya hormati Kapolres Kabupaten Bovendigul atau yang diwakili, yang saya hormati Bapak Arif Dwi Darmanto SKM MKes selaku narasumber dari Provinsi Papua. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu bisa datang ke Bovendigul. Dan yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang berada di Kabupaten Bovendigul. Dan yang saya hormati para hadirin, tamu undangan, sosialisasi implementasi kawasan tanpa rokok yang sudah dituangkan dalam peraturan nomor 1 tahun 2001 di Kabupaten Bovendigul. Hadirin dan peserta sosialisasi implementasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bovendigul yang saya banggakan. Kawasan tanpa rokok selanjutnya disingkat KTR. Kawasan tanpa rokok selanjutnya disingkat KTR. Sebenarnya KTR ini banyak ini ya, kalau mau artikan banyak artinya juga. Tapi ini khusus usaha kita bahas ya untuk melarang itu supaya jangan merokok sembarang tempat berarti ya. Oke, selanjutnya KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi atau menjual atau memproduksi produk tembakau
sesuai peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2021. Pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di tempat kita bekerja, baik tempat kerja pemerintah, tempat kerja swasta, tempat ibadah, tempat sekolah, maupun fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya. Hadirin dan para undangan yang saya cintai, untuk mendukung penerapan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul nomor 1 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok, perlu adanya kerjasama kita semua untuk berperan serta dalam pengawasan sosial maupun memberikan informasi kepada masyarakat tentang penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bovendigul dan bahaya rokok bagi kesehatan kita semua. Dalam penerapan implementasi kawasan tanpa rokok, Bupati Bovendigul mendelegasikan pengawasan dalam KTR kepada Kepala OPD dan bidang ketertiban umum dan ketentraman dalam hal ini, khususnya Satuan Pamung-Praja atau Satpol PP yang berwenang menegur setiap orang atau badan yang melanggar di area KTR serta melakukan penertiban dan tindakan administratif. Hasil pemantauan dan pengawasan wajib dilakukan 1 bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul. Hadirin, sosialisasi dan implementasi KTR yang saya hormati dan saya banggakan. Di dalam implementasi KTR ini, sebagai bentuk kepedulian kita, maka ditetapkanlah sanksi-sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam peraturan nomor 1 tahun 2021 pasal 17 bahwa setiap orang yang merokok di area KTR dikenakan denda administrasi tinggi-tingginya sebesar Rp500.000. Tapi denda ini Rp500.000 pasti juga ada toleransinya di situ. Mungkin awal mungkin teguran ya. Baru nanti mungkin ada denda administratif sesuai yang sudah baru saya bacakan. Baik, selanjutnya, setiap orang yang menjual rokok di area KTR dikenakan administrasi setinggi-tingginya sebesar Rp1 juta. Jadi kalau mungkin saya juga kutip poin yang kedua ini, para pedagang yang menjual rokok di tempat KTR langsung denda 1 juta. Saya pikir juga pasti ada nanti disinkronisikan ya dengan aturan-aturan kebijakan yang bagian dari teguran 1, teguran 2 ya. Itu. Berikut yang ketiga, poin C. Setiap orang yang menyelenggarakan iklan dan mempromosikan rokok dikenakan denda administrasi. Ya, ini juga bicara iklan rokok ini bukan hanya yang jual rokok yang bikin iklan, yang tukang merokok juga dia bisa pasang iklan sendiri. Wah, saya bisa dengar, wah rokok ini hebat, tanpa makan pun kasih rokok pasti kenyang. Jadi bagian dari C ini juga nanti bagaimana nanti definisikan yang jelas maksud dari poin-poin ini ya. Karena sudah bilang bukan hanya yang jual rokok yang biasa promosi. Merokok adalah membunuh manusia Indonesia paling besar ada di bumi kita. Tapi kenapa? Ya memang merokok itu tergantung kita. Kalau napas satu ya 1 hari 1 batang lah atau 2 batang lah, jangan 1 bungkus lagi. Ya, rokok juga hiburan ya. Hiburan rokok juga. Saya pernah tes juga ternyata hiburan juga merokok. Tapi ini boleh terlalu banyak memang. Ya. Tapi mungkin lewat sosialisasi ya pasti mungkin semua akan dipahami kita bersama. Baik, terima kasih. Mungkin itu sekian mungkin sambutan saya ya. Ada kurang ada lebih mohon maaf ya. Dan selanjutnya
saya akan membuka acara kegiatan ini yang mudah-mudahan bisa berjalan baik dan lancar dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh leluhur tanah ini. Maka pertemuan sosialisasi dan implementasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bovendigul pada hari ini Selasa 28 Juni 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Tepuk tangan dulu. Ya. Tepuk tangan supaya rileks. Iya. Ya. Baik, kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul selaku Wakil Bupati menyerahkan stiker ini ini kan dijadikan bagian dari sosialisasi secara manual untuk bisa ditempel di sekitar kompleks masyarakat maupun di jalan-jalan atau di lingkungan manapun. Sebenarnya stiker ini mungkin diserahkan oleh Bapak Bupati, ya, karena Bapak Bupati yang boleh bilang merancang. Termasuk saya juga, tapi yang utama adalah Bapak Bupati. Perda ini sesuai dengan undang-undang ditetapkan oleh Bupati. Jadi Bapak Bupati yang menserahkan, tapi Bupati dah urusan keluar, jadi saya yang mewakili. Tidak Bapak, ya. Oke. Berikut nanti ada perda lagi, nanti Bapak Bupati yang serahkan. Oke, baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan digunakan baik. Oke. Hukum dan PLT Asisten 1 Setda Kabupaten Bovendigul. Waktu dan tempat kami persilakan. 100% kawasan tanpa rokok. Ya mungkin nanti ada beberapa teknis contoh tadi Pak Wakil juga ada menyinggung di kawasan pelayanan kesehatan itu memang harus 100% tanpa asap rokok. Karena di situ memang bagaimana mengobati orang yang sudah sakit. Ini tambah dengan rokok lagi jelas itu jadi persoalan. Sehingga dan tidak ada ruang rokok di tempat umum atau tempat kerja tertutup kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok. Dan juga pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau tindakan mengizinkan atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bentangan dengan hukum. Jadi kawasan tanpa rokok pasal 5 itu adalah kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini antara lain dari pertama adalah tempat kesehatan. Yang kedua adalah tempat proses belajar mengajar, terutama dari tingkat pendidikan dasar di sini ya, dan juga pendidikan selanjutnya. Di situ memang saya pengalaman juga kadang guru kadang mengejar-ngejar murid yang merokok karena memang itu betul. Kalau sudah SMP pun sudah SD sudah merokok ya nanti ke depan menjadi merokok ya. Dan itu sangat secara medis juga mungkin sangat mengganggu perkembangan
otaknya untuk bagaimana itu, karena rokok sendiri ya sangat terpengaruh dengan hubungan pendidikan. Yang juga tempat anak bermain, yang kedua adalah tempat ibadah dan yang lain adalah tempat-tempat tertentu lainnya yang diberikan tanda khusus tadi yang sempat diserahkan Pak Bupati dengan distrik tadi, itu tertentu yang ditanda khusus, mungkin nanti di angkutan umum dan segala macam di ruang tertentu yang diberikan tanda khusus. Jadi memang kita ini bermundur, kalau di tempat kota besar mungkin sudah lebih luas. Kalau kita mungkin masih tertentu saja karena ini menjadi ya kita dengan kondisi kita, daerah kita mungkin perda ini juga tidak begitu tegas betul suruhan, tapi tetap harus ada batasan tertentu. Jadi kita harus memberikan ruang kepada orang yang memang tidak menghendaki adanya asap rokok itu. Yang berikut adalah penyediaan tempat-tempat khusus rokok di KTR diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan swasta. Jadi tadi pengembangan tempat tertentu tadi mungkin juga disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah. Tapi yang jelas dari tempat kesehatan, tempat pendidikan adalah itu harus steril yang tidak bisa untuk merokok di situ, karena memang itu adalah sangat berpengaruh dengan generasi muda, generasi pendidik dan juga aspek kesehatan. Yang berikut adalah kewajiban. Jadi setiap orang hidup itu kita ada hak dan kewajiban dalam hidup kita. Jadi setiap orang berhak atas udara bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok. Itu adalah hak ya bagi setiap orang. Yang kedua, informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan. Yang berikut informasi mengenai KTR dan peran serta aktif dalam proses penetapan, pengendalian dan pengembangan KTR. Jadi tadi setiap orang kita berhak untuk udara yang bersih. Karena tadi kalau Pinang itu dilarang memakan pinang, tidak ada. Yang dilarang adalah membuang pinang. Coba kita di Jayapura pasti ada itu tulisan dilarang membuang pinang di tempat ini atau sembarangan. Tapi makan tidak dilarang. Karena pinang itu dimakan tidak menimbulkan polusi udara, tidak dilarang. Tapi kalau makan pinang dengan botol khusus yang banyak praktik tidak ada persoalan. Artinya apa? Bahwa asap rokok itu adalah media udara yang orang berhak atas udara bersih. Yang berikut lagi, pasal 7 juga setiap orang wajib memenuhi ketentuan melarang di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR. Jadi adalah kewajiban setiap orang. Kita selain berhak, kita juga wajib. Kalau kawasan itu dilarang ya kita wajib mematuhi itu. Kewajiban kita selaku kita untuk menghormati orang lain ya kita ya harus memenuhi ketentuan itu. Sehingga regulasi aturan ini adalah untuk mengatur hak kita untuk kita dapat udara yang bersih, dan kewajiban juga bagi semua orang yang merokok. Kalau kawasan dilarang merokok, jangan merokok. Sekarang yang paling ketat itu biasanya teman-teman naik pesawat itu begitu turun dari pesawat langsung cari tempat rokok. Ya itu haknya dia. Tapi di pesawat kedua suruh turun di udara nanti Pak. Kalau merokok ya turun di udara, jendela terbuka itu. Ya, misalkan ya, tapi tidak. Maksudnya betul-betul dilarang. Jadi ya itu dalam kehidupan sehari-hari ada hak dan kewajiban. Yang berikut instansi pemerintah dan swasta. Di sini memberikan kepada instansi pemerintah dan swasta pada tempat-tempat umum dan tempat-tempat kerja yang ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus. Memang ada di dalam debat publik juga. Ini ada perdebatan juga. Apakah perlu disediakan tempat atau tidak? Saya baca di media memang ada yang tidak perlu lagi. Kalau di pesawat dulu itu masih ada di bagian kursi belakang. Zaman saya masih SMA dulu, itu ada merokok di bagian kursi sekian. Sekarang tidak perlu. Jadi semua dalam kursi dan pesawat itu tidak ada yang merokok. Dan kereta api juga tidak ada kawasan. Mungkin ada di kota tertentu. Yang berikut lagi, instansi pemerintah atau swasta yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib memasang tanda larangan merokok atau menggunakan pengumuman di tempat berupa pamflet atau audio visual pada tempat atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Maka tadi sebagai simbolis tadi diserahkan kepada Pak Bupati, Pak Distrik, juga dinas-dinas lain juga nanti harus
memasang itu, membuat itu, menganggarkan itu untuk dipasang di kawasan tertentu yang memang jadi kawasan tidak boleh merokok. Pimpinan instansi pemerintah atau badan usaha berhak untuk melakukan pengawasan internal pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, dan juga melarang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya, baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti. Memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan didengar dengan baik. Bentuk dan besaran tanda larangan merokok sebagai dimaksud pada ayat 3 terdapat dalam lampiran dari sebagian tadi saya ceritakan ya. Dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan sekitar mudah-mudahnya ya. Jadi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat 2 dikenakan sanksi administrasi. Artinya apa? Perda itu mengenakan sanksi administrasi, bukan sanksi pidana, karena pidana itu biasanya itu ada kewenangan di undang-undang. Dari pidana administrasi, denda boleh, administrasi boleh, kurungan boleh, tapi kita hanya menetapkan sanksi administrasi. Tapi yang berubah pertama adalah teguran lisan. Jadi tidak serta-merta langsung beda, tidak. Pasti ada teguran dulu, teguran lisan dan sebagainya. Yang berikut adalah teguran tertulis. Yang berikut pencabutan izin bagi lembaga-lembaga tertentu. Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh OPD yang membidangi keperluan umum dan pertemuan atas nama bupati. Jadi di dalam pemerintahan ini adalah kepala OPD itu adalah kepegang tangan bupati. Tentu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Berkaitan dengan ketertiban, keamanan itu ada di Lanti, padahal di Satpol. Mungkin di bidang pertanian dan lain-lain. Pelaksanaan ya. Yang berikut tadi peran serta masyarakat. Di sini masyarakat berperan tentang mewujudkan KTR di daerah. Peran serta masyarakat sebagai dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pengaturan KTR di lingkungannya, penyampaian saran, masukan dan pendapat yang penetapan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR dan penyelenggaraan dan pengendalian KTR melalui pengawasan sosial yang ada, yaitu itu peran serta masyarakat. Pengawasan dan pembinaan. Jadi bupati melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayah itu adalah peran bupati. Bupati mendelegasikan pengawasan KTR kepada OPD yang bidang umum dan ketentraman, yaitu Satpol PP. Yang berikut OPD yang membidangi ketertiban keamanan berwenang. Jadi ini karena kewenangannya ya. Jadi kewenangannya itu di dalam beda juga sudah disebutkan ya, ditetapkan ya. Jadi menegur setiap orang atau badan hukum yang menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau di KTR. Jadi KTR adalah dilarang itu. Yang berikut memerintahkan setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan teguran sebagai dimaksud untuk meninggalkan KTR dan juga melakukan kegiatan penertiban dan tindakan administratif. Ini tugas teknis di Satpol PP selaku penegakan perda. Memang penegakan perda itu ada di Satpol PP. Itu adalah suatu lembaga di daerah yang memang tugas utama adalah penegak perda. Baik pun bukannya perda kawasan tertentu, perda yang lain juga, perda miras, perda-perda yang lain yang ada itu adalah kalau melanggar tugas teknis ada di Satpol PP. Jadi sangat besar perannya untuk bagaimana juga pemerintah, bagaimana lembaga pemerintah ini bisa harus ada penegakan. Tadi mengatakan bahwa sebaik apapun aturan, regulasi, tapi kalau ditegakkan ya itu. Dan buat mereka ini tidak mudah. Selain biaya, ini nakas akademik juga dan lain juga tidak mudah. Pihak lain untuk membantu nakas akademik, pembahasan-pembahasan, mungkin studi dari DPR dan segala macam cukup besar. Yang berikut lagi bahwa peran pengawasan sebagai dimaksud dilakukan setiap hari secara terus-menerus sesuai dengan kewenangan. Dalam melaksanakan pengawasan sebagai dimaksud pada ayat 1, 44, ayat 4, pimpinan dan penanggung jawab instansi pemerintah dan swasta KTR melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas pokok fungsinya di bidang ketertiban dan ketentraman.
Jadi hasil pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagai dimaksud pada pasal 11 wajib dilaporkan setiap 1 bulan sekali kepada bupati melalui sekretaris daerah. Jadi mungkin sebagai ini laporan bulan, tapi ini ke depan juga harus dilakukan masing-masing. Ini adalah aturan regulasi yang mewajibkan kita selaku instansi pemerintah. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagai dimaksud pada 1 mengacu kepada formulir laporan yang terdapat dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan daerah ini. Dilakukan juga nanti ada mekanismenya juga harus ada. Yang berikut pembinaan. Jadi di sini selaku bupati, selaku kepala daerah melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya. Saya lihat pasal 11 pada poin yang keempat, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan setiap hari secara terus-menerus. Ini apakah hanya sekedar formalitas atau nanti bisa diimplementasikan? Karena memang ini bahasanya setiap hari diawasi terus-menerus. Kemudian yang kedua, mungkin kami perlu tanya sebagai follow up pasal 17 itu bisa aplikatif kalau sudah ada perbuknya. Apakah perda ini sudah ada tindak lanjut perbuk atau belum? Kira-kira targetnya sampai kapan? Karena kalau melihat konteksnya di dalam perda ini, sebelum ada perbuk berarti ya bahasanya kita seperti singa yang ompong, belum bisa berbuat apa-apa. Itu saja sementara 2 hal. Terima kasih, kami kembalikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan daerah Kabupaten Bendungan tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok. Ini kita sangat apresiasi atas bantuan yang sudah dikeluarkan ini. Cuma saya berikan masukan lagi kepada pemerintah daerah, kalau menurut saya rokok ini orang yang merokok itu tidak langsung kelihatan apa ada masalah, tidak langsung ada masalah pada saat itu. Tapi kalau kita lihat, saya memberikan masukan juga kepada pemerintah daerah tentang minuman keras, miras. Miras itu satu dampak yang langsung kita lihat nyata. Itu langsung terjadi. Akibat dari miras, orang lain akan terganggu, tetangga terganggu tidak aman untuk tidur, makan, hal-hal yang lain. Itu miras. Dan bahkan dari miras itu, orang memotong di depan kita, orang berkelahi di depan kita, ini di depan mata yang terjadi. Sehingga kita memberikan masukan kepada Pemda untuk pemerintah daerah, tolong Pemda juga miras juga diberikan Pemda seperti rokok ini. Terima kasih untuk semuanya. Jika bisa sebutkan nama. Bapak Andreas Riku, Kepala Bidang PBB dan BPHTB. Demikian. Baik, ini saya melihat dari pasal 7, 8 dan pasal 9. Hubungannya dengan pasal 11 tentang penerima kewenangan. Jadi pasal 9 itu ada juga disebutkan tentang ini ayat pada 2 ya, ayat 1. Ayat 1 itu tentang politik itu organisasi. Itu saya akan menjelaskan dalam bentuk organisasi seperti apa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kita diskusi ya, namanya sosialisasi harus diskusi. Kalau sosialisasi dan diskusi berarti bukan sosialisasi. Jadi tadi sudah kita jelaskan sedikit. Dan terima kasih kepada Pak Dinas Ketapang yang sudah memberikan saran masukan dan pertanyaan. Jadi tentang pasal 11 ayat 4. Jadi pasalnya begini Pak. Jadi sesuai dengan kewenangan kita. Jadi pengawasannya bukan sewaktu-waktu. Artinya pengawasan memang setiap hari.
Jadi mungkin biar tertentu yang mungkin ada pengawasan tadi kan jelas ya, tugas teknis ada dinas UPD teknis. Tapi yang lain juga mungkin bisa berperan setelah masyarakat tadi bisa melakukan ini orang masuk ke rokok dilarang nanti mengamuk lagi, nah, nanti bisa koordinasi dengan satu itu punya kewenangan. Bapak ini ada peda baru, itu merokok sini baru, nah nanti jadi pengawasan harus setiap hari. Pengawasannya setiap hari, bukan komunitas memang itu tugas kita, tugas teknis pengawasan suatu regulasi itu kan hanya waktu. Tapi nanti pelakuannya setiap hari bahwa kita pengawasan harus setiap hari, bukan tertentu. Namanya kan pengawasan, dia mengawasi bagaimana pelaksanaan itu. Jadi mungkin nanti ke depan yang tadi masukan tadi memang nanti Pak Arif materi berikut akan menjelaskan bagaimana tekniknya. Nanti kan dalam materi berikut akan jelaskan kira-kira apa yang kita siapkan, bagaimana mekanismenya. Kita sama juga nanti dengan pihak-pihak ketiga, pihak kota dan segala macam. Jadi mungkin seperti tadi di Jampura tadi kita bukan kita merokok, tamu kita merokok, tapi kita yang kena karena kita yang bertanggung jawab terhadap di kamar itu karena kita masih menyewa kamar itu. Apalagi kita yang merokok. Nanti ya itu pengawasannya bagus setiap hari. Yang berikut lagi Pak mengenai jadi harus ada pergub tadi, memang betul. Jadi perda itu kalau kita ibaratkan adalah rumah itu dindingnya. Jadi aulanya ini adalah perda. Jadi isinya mau diisi apa di dalam, maksudnya pelaksanaan daripada perda itu adalah peraturan bupati. Jadi untuk kita semua, terutama semua pimpinan OPD, sesuai tertentu tupoksi masing-masing, banyak perda-perda yang kita sudah bahas melalui pemikiran yang panjang, banyak yang belum menurunkan regulasi perpu atau pelaksanaan. Itu bukan tugas hukum tidak, tugas kami adalah harmonisasi. Tapi yang merancang, yang terus mengajukan adalah UPD teknis. Jadi dengan kesempatan yang baik ini tadi dikatakan oleh Pak Kepala Ketapang tadi, bagi UPD yang sudah mengajukan perda dan sudah disahkan menjadi perda, menjadi produk hukum, perda itu secara nasional diakui. Jadi hilang hukum itu ada pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua Peraturan MPR, yang berikut lagi undang-undang, yang berikut peraturan pemerintah, yang berikut adalah peraturan daerah. Peraturan daerah itu ada provinsi dan kabupaten. Itu sama, cuma hierarkinya ada hierarki. Tapi dalam undang-undang, perda itu dalam undang-undang. Jadi untuk pelaksanaan undang-undang itu tidak semua diatur dalam undang-undang itu, dalam perda itu. Maka untuk pelaksanaannya didelegasikan dalam peraturan bupati. Artinya apa? DPR dan bupati sudah sepakat untuk mengatur itu sudah itu urusannya bupati. Silakan bupati mengatur. Jadi untuk itu semua termasuk banyak perda-perda yang sudah disahkan cukup banyak. Saya sudah Kabak Hukum di Pemda ini sudah dari tahun 2007 Pak. Ini sudah mau pensiun, 2 tahun lagi saya pensiun, masih Kabak Hukum. Jadi saya tahu banyak tentang perda-perda. Bahkan mau mengajukan tempat kami harus proses. Tapi begitu kita sudah proses sampai di situlah. Tidak sampai situ belum. Jadi cara mau makan itu baru piring ada nasi, belum kita makan. Harus kita makan juga tadi dengan peraturan pelaksanaan tadi. Jadi supaya itu bisa berjalan harus ada peraturan lanjut untuk peraturan kepala daerah. Contoh tadi nanti di pertanyaan tadi juga ada di pasal 17 untuk tata cara bagaimana denda itu bisa terwujud harus dibuat peraturan sehingga nanti bisa termasuk beda-beda pendapatan banyak. Belum ada peraturan berarti bagaimana kita pendapatan, bagaimana orang keberatan dan segala macam, bagaimana bentuk struk tagihan dan segala macam. Jadi harus dibuat regulasi. Jadi sebabnya juga kami mengajak kita semua supaya regulasi lanjutan itu harus segera kami siap memproses mekanisme sesuai dengan kita yang berikut tadi dari Bapak Andi, Bapak Penutup yang tadi miras. Jadi untuk ini dinas teknis juga yang kembali Pak. Jadi tadi seperti kesehatan tadi mungkin kami mau juga untuk kita semua tadi Bapak Andi itu kita untuk masuk kita semua di Bovendigul kita sudah punya perda miras. Jadi cukup panjang juga perda miras itu prosesnya tahun 2015 kemarin, 18 ya kita sudah taruh perda miras itu. Jadi prosesnya cukup panjang dari 2015 sampai kemarin tetapkan 2018. Jadi sudah ada perda miras Pak. Jadi di situ
juga ada memang betul di kami cukup ekstrim karena waktu itu pelarangan, memang ada pengaturan tapi kita prosesnya panjang, termasuk di provinsi tidak bisa, Bovendikul harus pelarangan. Jadi tinggal kita penegakan bagaimana, karena waktu itu sempat saya mengusulkan pelarangan tapi ada pengecualian. Oh tidak, hanya bisa pelarangan itu hanya pengecualiannya untuk keagamaan dan untuk waktu itu ya keagamaan saja, karena dalam sisi agama kita terutama Kristen bahwa kita memang salah satu tataran ibadah juga menggunakan yang menggunakan Allah, tapi memang itu tradisi dan itu tidak bisa dicampur oleh siapapun, dan itu dimungkinkan hanya pengawasannya yang ada mekanisme yang diatur di situ. Jadi itu Bovendikul miras dilarang Pak. Bahkan kemarin 2019 kemarin waktu COVID sempat terjadi heboh, kita masuk media sosial masalah kemarin penegakan yang ya sudah yang lain waktu mungkin ya waktu itu ada terjadi media sosial hampir masuk ke pengadilan, tapi waktu itu ya bisa aja tidak jadi, bahkan kita sempat menyita sekian tapi proses tidak jadi. Intinya apa? Saya ibaratkan setelah jamaah pisau, kalau tidak digunakan dengan baik atau tidak pas dengan ya terus tidak ada manfaatnya. Demikian itu sudah ada. Tapi waktu itu sudah ada barang bukti, sudah ada pihak yang ditentukan, tapi tidak boleh sampai di pengadilan. Itu jadi persoalan. Perda miras kita apapun yang terjadi sudah sah. Ada yang tidak bisa, ini pengaturan dan segala macam, regulasi lebih tinggi. Silakan itu lebih tinggi. Kalau tidak terima dengan perda itu silakan ajukan di PSSI. Ada lembaganya. Begitu buat perda itu silakan. Nanti kita hadapi di pengadilan. Jadi kalau ada pihak yang tidak setuju dengan perda itu silakan nanti. Kalau perda itu sudah ditetapkan, sudah disepakati dua lembaga yang belum berkuasa daerah ini, yaitu adalah pemerintah daerah bupati dan DPR sebagai wakil rakyat. Dan itu sudah diverifikasi oleh kementerian pemerintahan di atasnya. Kalau kita di kabupaten adalah yang berwenang itu adalah gubernur sebagai wakil pusat di daerah sudah memberikan nomor registrasi. Untuk perda provinsi yang memberikan nomor saja adalah Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, dan sudah sah perda itu. Terhadap pihak tertentu yang tidak membedakan silakan mengajukan gugatan terhadap perda itu tidak tentang segala macam, silakan, itu ada mekanismenya. Jadi begitu Pak Nadi, bahwa perda kita sudah punya perda dan itu sudah sah berlaku. Jadi memang penting, miras juga sangat dampak. Tapi rokok juga ini memang sangat berbahaya kalau dimakan, ini diatur. Jadi diatur, kalau miras dilarang, kalau ini masih mengatur, paling itu yang dilarang, yang kawasan itu silakan, tapi sepanjang tidak mengganggu. Jadi begitu ya Pak ya. Terus Pak Anton ini minta penjelasan teknis tentang korelasi antara pasal 789 dengan pasal 11. Pasal 789 tersebut itu mengatur setiap orang wajib mematuhi. Yang pasal 8 mendelegasikan pada instansi-instansi teknis pemerintah. Jadi dari pemerintah, swasta, tempat umum, tempat bekerja yang saya ditanggung KTR dapat menyediakan tempat khusus. Jadi dalam perda ini mengarahkan kepada ini bisa tempat khusus yang bisa merokok tapi dengan tentuan tertentu. Yang kedua, pimpinan instansi pemerintah badan usaha berhak melakukan pengawasan internal, terutama internal itu maksudnya terhadap bawahannya Pak. Jadi kalau di bank yang ini adalah staf-stafnya, kalau di pimpinan beda ya pada bawahannya dan sebagainya. Terus yang berikut, bentuk dan besaran tanda tangan yang sudah diregulasi. Sedangkan pasal 9, setiap orang badan yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dikenakan sanksi administrasi, teguran, tidak dan cabutan izin. Sedangkan pasal 11 di sini pengawasan pembinaan. Jadi bupati melakukan pemanasan pada wilayahnya. Pengawasan itu didelegasikan kepada dinas lain, yaitu Satpol PP.
Jadi UPD yang bidang kehidupan umum yang kewenangan langsung delegasi dari Perda ini, kewenangan menembus setiap orang, memerintahkan setiap orang, dan juga melakukan kegiatan penertiban dan tindakan administratif. Itu dinas ini itu didelegasikan oleh Perda untuk langsung menjalankan itu. Jadi nggak perlu surat-surat lagi Pak. Perda ini yang mendelegasikan. Jadi nggak perlu surat tugas, surat perintah. Kamu katakan ada SPT-nya sama tidak. Perda yang sudah mendelegasikan. Jadi delegasinya bukan SPT tidak, tapi Perda langsung lebih kuat lagi. Jadi begitu Pak samanya Pak Anton. Jadi ya silakan. Ya. Kita ingin memperjelas di pasal 9 ayat 1 poin 3 pencabutan izin. Artinya izinnya itu seperti apa? Karena di tim teknis itu, di perizinan itu dinas kesehatan terus usaha itu tidak masuk ke dalam tim teknisnya. Sehingga kalau biasanya itu tadi kewenangan di pasal 11 itu dilakukan oleh Satpol PP kalau memang sudah sebanyak 3 kali, berarti dinas kesehatan boleh menyurat ke DPPSD. Makanya saya tanya ini kira-kira izin seperti apa yang mau dicabut itu. Baik, terima kasih. Tadi ini masih terus pertama yang masih tim pertama, jadi mungkin nanti lanjutnya kita seperti. Jadi Pak Anton menyatakan di pasal 9 ayat 1 bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud pada pasal 78 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin. Itu Pak ya? Pencabutan izin apa sebenarnya ini? Iya. Karena ini ada hubungan tadi di pasal 11 ada hubungan nanti dengan perizinan. Iya. Ya. Iya. Demikian. Oke. Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktunya di pasal 11 tadi Bupati melakukan pengawasan, ya, Bupati mendelegasi kepada Satpol PP dan segala macam. Baik, karena ini kaitan dengan perizinan segala macam, ya jadi teknisnya mungkin nanti dalam diregulasi dikoordinasikan teknis dengan dinas teknis yang menangani perizinan tentunya. Karena yang mencabut, tapi pada prinsipnya begini Pak Anton, falsafah dari kita OPD adalah semua membantu Bupati. Jadi pencabut izin bukan serta-merta langsung cabut izin tidak, karena harus koordinasi. Ya, tadi sanksinya tadi pencabut izin adalah kewenangan daerah. Kewenangan daerah adalah kewenangan instansi yang melakukan itu nanti koordinasikan. Ya, mungkin dari Satpol PP secara bidang teknis mungkin ya ini karena sudah tegur sekian sekali dan segala macam, ini perlu dipertanyakan dinas ini misalkan atau pihak ketiga ini dan segala macam. Jadi mungkin nanti secara mekanisme jelas koordinasikan teknis dengan dinas perizinan tentunya, tidak serta-merta itu. Makanya mungkin kalau perlu nanti juga dibuat teknis pelaksananya dengan regulasi peraturan Bupati tadi. Mungkin nanti secara teknis sangat ini. Jadi mungkin nanti di pandangan kita perlu lebih panjang untuk itu, karena ini berkaitan nanti pencabutan izin tadi ya. Tapi kan tidak hanya sanksi, tidak hanya itu. Sanksi pasal 9 itu teguran tertulis dan pencabutan izin. Gitu. Terus yang berikut lagi dalam pelaksanaan di situ juga tentang sanksi administrasi tadi di ya pasal 16 ya. Setiap orang yang melanggar ketentuan dari pasal 15 itu dilarang, kalau itu melanggar larangan tadi. Melanggar larangan. Yang ke pasal 9 itu setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal di atasnya. Jadi kalau yang pasal untuk sanksi yang sampai denda tadi kan itu melanggar larangan secara langsung. Kesehatan Kota Jayapura, kemudian 2018 sampai 2019 sebagai staf ahli di Kota Jayapura, dan 2021 sampai saat ini beliau sebagai auditor pada Inspektorat Kota Jayapura. Itu sedikit profil tentang beliau. Nanti yang lengkap nanti akan saya sampaikan. Baik, untuk menyingkat waktu kita masuk pada materi inti. Waktu kita sampai ada 2 materi yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk itu nanti waktu sampai dengan sebelum sholat asar kita akan kurang lebih 2 jam dan ada sesi tanya jawab di situ. Selebihnya waktu kita berikan kepada Pak Arif. Silakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang masih setia untuk mengikuti kegiatan sosialisasi KTR ini pada sesi kedua. Saya lihat sudah sebagian sudah meninggalkan ruangan, yang mudah-mudahan nanti masih balik lagi. Ya, karena memang jam segini memang jam-jam mengantuk, apalagi setelah selesai makan siang. Baik, harapan saya jauh-jauh dari Jayapura, saya tidak sia-sia ke sini, saya bisa menularkan atau bisa sharing kepada Bapak Ibu sekalian apa yang telah saya alami, yang menjadi pengalaman saya sehubungan dengan implementasi Perda tentang KTR. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya perlu memperkenalkan diri dulu ya. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya seperti yang ada di dalam slide, Arif Widarmanto. Pak, izin saya bisa berdiri saja? Ada pointer? Ya. Nah, biar lebih akrab walaupun pesertanya sudah tidak sebanyak yang tadi, biar nanti lebih enak. Bapak Ibu sekalian, nama saya Arif Widarmanto, saya orang Jawa. Pada saat ini saya bekerja di Inspektorat Kota Jayapura, tapi Bapak Ibu jangan melihat saya dari sisi inspektoratnya. Saya dulu mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 ya. Jadi pengalaman itulah yang membuat teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mendatangi saya untuk datang ke sini untuk sharing pengalaman. Saya pikir waktu datang itu saya bilang, wah, masuk saya sih, kok pantas saya ke sana, saya bilang, rupanya saya sudah ke Dinas Kesehatan dan dicari, waduh, ini yang ada di sini kelihatannya tidak bisa lagi, bukan Pak Arif. Baik, saya sudah berkeluarga, anak saya 6 orang. Ya. Jadi anak saya 6, kebetulan yang 3 sudah selesai kuliah, yang nomor 1 itu di Universitas Pajajaran, lulusan dari sana, sekarang bekerja sebagai apoteker di Rumah Sakit Profita Jayapura. Anak saya yang nomor 2 lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, sekarang bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua di Jayapura. Kemudian yang ketiga itu lulusan dari UNER juga, bekerja di Global Fund komponen malaria di Provinsi di Jayapura. Yang nomor 4 masih kuliah di Fakultas Kedokteran di Surabaya. Nomor 5 masih kuliah di Fakultas Teknik Industri di Surabaya. Dan yang nomor 6 sementara ujian skripsi di Fakultas Psikologi di Surabaya. Itu singkat ya. Istri saya sudah pensiun, saya sendiri masih beberapa tahun lagi. Baik, mungkin itu biar kita agak semangat sedikit. Mungkin untuk menghidupkan suasana, Mbak putar dulu yang ini, rokok ini. Itu sebenarnya boleh dibilang susah-susah gampang. Karena apa? Di sisi lain kita ingin dampak buruk dari perokok itu tidak mengenai kita, tidak mengenai anak kita dan keluarga kita. Tetapi di sisi lain, perilaku sebagian besar dari masyarakat kita masih menghendaki merokok. Jadi itu sulitnya seperti itu. Lanjut. Dasar hukumnya adalah kita ambilkan dari Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Lanjut. Nah, di dalam pasal 114 114
Nah, bahwa setiap orang yang memproduksi dan memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Bapak Ibu sekalian melihat bahwa di dalam rokok itu ada gambar-gambar yang mengerikan. Itu adalah wujud daripada kepatuhan produsen rokok dalam menepati undang-undang tentang kesehatan ini. Kemudian di pasal 115 itu menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok antara lain adalah, kalau yang tadi di Perda nomor 1 tahun 2021 punyanya Kabupaten Bovendigul itu hanya 6 ya. Ini lebih banyak lagi ya. Maka dari itu ini nanti akan menyesuaikan ya. Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Itu jelas. Kemudian tempat proses belajar mengajar. Yang ketiga, tempat anak bermain. Yang keempat, tempat ibadah. Kelima, tempat angkutan umum. Keenam, tempat kerja. Dan yang ketujuh adalah tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan di Kabupaten Bovendigul, di Kota Jayapura kami sebelum menggodok peraturan daerah tentang KTR, kita sudah mempunyai peraturan wali kota yang diterbitkan 1 tahun sebelumnya, tahun 2014, Perwal nomor 8 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Isinya apa? Isinya adalah aturan-aturan yang hampir sama dengan yang tertera dalam Perda, tetapi itu baru yang ditetapkan oleh eksekutif saja atau wali kota saja, sehingga prosesnya lebih cepat. Tetapi yang diatur hampir sama. Nah, 1 tahun kemudian kita bersama-sama dengan para anggota Dewan menggodok itu menjadi peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok, dengan beberapa perubahan baik itu materinya maupun ketentuan tentang sanksinya. Lanjut, kawasan tanpa rokok itu bukan berarti kawasan atau kita melarang merokok ya. Kalau kawasan tanpa rokok memang sudah jelas bahwa kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang, bukan hanya untuk merokok tetapi untuk kegiatan yang berhubungan dengan rokok, mempromosikan, kemudian menjual dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin mengingatkan bahwa pemberlakuan Perda tentang KTR ini itu semata-mata hanya pemerintah Kabupaten Bovendigul ingin mengatur di 8 atau di berapa kawasan yang ditetapkan itu untuk tidak boleh ada orang merokok di situ, tidak boleh ada orang mengiklankan rokok di situ, dan tidak boleh orang berjualan rokok di situ. Itu kawasan-kawasan itu apa saja nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Jadi bukan melarang merokok ya. Jadi Perda ini mengatur agar orang tertib tidak merokok di kawasan itu tadi. Kalau merokok di luar kawasan tersebut boleh? Boleh. Di mana contohnya? Contohnya di kebun. Di kebun bukan termasuk salah satu kawasan ini, boleh merokok. Di rumah boleh. Ya, boleh, tetapi atas kesepakatan dari anggota keluarga di rumah itu. Ya. Kalau ibunya melarang, tidak boleh, nanti mencemari atau meracuni anak-anak. Itu yang betul seperti itu. Berarti di rumah pun juga ada tempatnya tersendiri, di teras atau di pojokan rumah, masih dipinggirkan lagi ya. Di rumah mertua ya tergantung mertuanya. Kalau mertuanya memperbolehkan ya boleh, kalau tidak ya jangan. Begitu. Jadi ada tempat-tempat yang memang boleh kita merokok. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Tujuannya apa? Tujuan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini adalah yang pertama,
melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok. Yang kedua adalah membudayakan hidup sehat, dan yang ketiga adalah menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwa tujuan dari peraturan daerah tentang KTR ini sangat bagus. Yang pertama memang melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok. Coba kalau Pak Bupati atau pemerintah daerahnya, para anggota dewan maupun pimpinan dewan tidak menandatangani peraturan daerah ini, berarti tidak mendukung upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya akibat rokok. Kemudian yang kedua, membudayakan hidup sehat. Dengan adanya peraturan daerah ini, walaupun pada awalnya memang sulit diterapkan, tetapi nanti lama-lama akan menjadi budaya, dan budaya itu berubah ke budaya hidup sehat. Karena mau kemana-mana tahan rokok, ya. Mau masuk hotel, wah, ada tulisan KTR, kita tahan rokok dulu, kantongi lagi. Mau ke rumah sakit, wah ini secara tidak boleh, ya. Nanti sedikit banyak saya akan memberikan penjelasan atau penekanan terhadap yang tadi dipertanyakan, sehingga Bapak Ibu juga nanti akan lebih jelas. Harapan saya nanti Bapak Ibu sekalian bertanya sesuai dengan apa yang dihadapi atau apa yang masih memang belum dipahami saat ini, ya, sambil jalan nanti. Dan tujuan yang ketiga adalah menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Ini yang paling menjadi tujuan utama kita. Bapak Ibu tentunya akan sangat menyayangkan kalau anaknya yang masih kecil menjadi perokok yang aktif, coba-coba merokok. Dengan adanya peraturan daerah ini akan sedikit banyak akan menekan, tidak memberi kesempatan kepada anak-anak yang masih baru mau belajar merokok. Ini terbukti memang khususnya di Bogor. Jadi yang dulunya tingkat perokok pemula itu yang dulunya angkanya tinggi, setelah diberlakukan peraturan daerah tentang KTR, tahun-tahun berikutnya menurun secara signifikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan slide yang sudah saya siapkan. Lanjut, Ibu. Ya. Nah, ini KTR diberlakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat pengelolaan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu saya ingatkan bahwa baik di dalam Perda KTR yang pemerintah Kota Jayapura miliki maupun pemerintah Kabupaten Bovendigul miliki, itu yang diberi penjelasan adalah bahwa khusus untuk kawasan tanpa rokok di tempat umum dan tempat kerja itu boleh didirikan ruang untuk merokok atau smoking area. Kenapa di tempat lain tidak boleh? Nah, memang saya sekaligus menjawab tadi yang dipertanyakan oleh penanya terdahulu. Di rumah sakit itu sama sekali tidak boleh ada orang merokok. Mulai dari pagar masuk rumah sakit sampai ke dalam ruangan-ruangannya. Kalaupun diperbolehkan kantin ada dalam situ, kantin itu tidak memperbolehkan orang untuk merokok. Jadi kawasan full rumah sakit, puskesmas, klinik, berobat dan sebagainya yang berupa fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh ada asap rokok sama sekali. Mulai dari pagar depan sampai di belakang, juga mulai dari lantai sampai ke atapnya tidak boleh ada asap rokok, sehingga tidak dimungkinkan untuk orang bisa merokok di lingkungan rumah sakit. Nah, kalau di angkutan umum tidak boleh. Di angkutan umum itu sama sekali juga tidak boleh. Makanya walaupun bis malam itu memungkinkan untuk bisa itu, tidak diperbolehkan untuk ada asap rokok di situ, ya. Apalagi angkot yang kecil-kecil itu, ya, kalau ada diskat lagi tempat merokok, ya habislah untuk orang yang diperbolehkan merokok saja, ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu harus memahami bahwa
Yang tidak boleh itu bukan hanya penumpangnya, sopirnya juga tidak boleh merokok. Maka plakat atau stiker ini adalah KTR itu di ruang di belakang dan di depan. Jangan sampai sopirnya anak merokok seperti tadi yang ditangkap oleh tim tadi itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh sopir. Kalau penumpangnya merokok juga kena. Gitu. Nah, ini adalah kewajibannya. Setiap pimpinan penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal, melarang setiap orang untuk merokok di kawasan tanpa rokok dan memasang tanda. Bapak Ibu sekalian, khususnya para pimpinan OPD yang mungkin masih ada di sini, ya tadi merupakan kewajibannya itu, yaitu tadi kewajiban untuk melakukan pengawasan setiap hari, karena itu pengawasan melekat waskat di komplek atau di lingkungan kerja masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk peran serta masyarakat ini bagi LSM maupun masyarakat yang mengkritisi tentang munculnya produk hukum yang tidak dilaksanakan, ya ini bisa membentuk satu wadah pemerhati atau apapun namanya. Seperti di Kota Jayapura itu ada satu pemerhati yang khusus di bidang rokok, Yasin, ya, Yayasan Abdi Sehat Indonesia. Itu kemarin sempat melakukan satu riset tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 Kota Jayapura tentang kawasan tanpa rokok, dan hasilnya pun juga dipublikasikan. Dan ternyata ya memang masih perlu ditingkatkan. Nah, itu merupakan masukan bagi kita semua, bagi pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk terus memantau implementasi daripada peraturan daerah yang sudah kita gulirkan ini. Bahwa pembinaan KTR ini oleh kepala daerah pada seluruh KTR di wilayahnya. Kemudian kepala daerah mendelegasikan pembinaannya kepada pimpinan SKPD atau pimpinan OPD, dan pembinaan KTR dilaksanakan oleh OPD atau SKPD yang punya tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. Peraturan daerah Kota Jayapura nomor 1 tahun 2015 sama dengan perda yang sekarang kita bahas di sini, dan nomornya kebetulan nomor 1. Rata-rata begitu loh. Di Kabupaten Sragen juga nomor 1, hanya tahunnya berbeda-beda. Terus di Kabupaten Jayapura kalau salah juga nomor 1, di kabupaten mana di daerah Jawa sana banyak yang nomor 1. Karena ini memang di dalam prolegda atau program legislasi daerah itu biasanya diutamakan, ya. Jadi digodok duluan, nanti akhirnya dia jatuhnya menjadi prioritas produk hukum di tahun itu yang paling mendapatkan perhatian, begitu ya. Nah, di sini disebutkan selain daripada stikernya, ya, bahwa ini adalah merupakan kawasan tanpa rokok. Di atas tertera itu adalah simbol yang paling tengah adalah rokok biasa, rokok kretek, rokok bisa. Kemudian samping kirinya adalah semacam rokok yang digunakan oleh orang-orang yang sudah agak kelas berat, ya, seperti bong dan sebagainya. Kemudian sebelahnya adalah rokok elektrik, ya. Sama-sama semua dilarang, ya, itu seperti itu. Setiap orang yang melanggar 500, kalau setiap badan atau misalnya yang lebih tinggi itu 1 juta, dan ada 500 lagi setiap orang yang menyelenggarakan upaya untuk mempromosikan, ya, itu 500 lagi, ya. Lanjut. Nah, sosialisasi itu juga bisa tidak melalui tatap muka langsung saja, tetapi bisa melalui media massa, ya. Bisa melalui media massa yang paling efektif adalah misalnya siaran RRI, karena ini pemberitahuan bahwa misalnya Bupati Bovendigul telah membuat surat edaran secara resmi menindaklanjuti dari terbitnya peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok, dimulai dari pimpinan perkantoran baik negeri maupun swasta, pimpinan institusi baik TNI maupun Polri,
pimpinan lembaga agama dan sebagainya semua untuk melaksanakan itu sesuai dengan pasal berapa ya. Seperti itu nanti diurutkan bahwa tidak boleh melakukan aktivitas merokok di tempat yang sudah ditentukan seperti itu nanti ditandatangani oleh bupati. Yang jelas dari Perda itu, dari sosial yang disampaikan tadi, memang Perda ini menekan sanksi administrasi. Administrasi itu yang pertama adalah berupa pemeriksaan menggunakan ukuran tertulis dan juga denda administrasi. Itu diatur di dalam pasal 11 daripada Perda itu. Yang mana dalam sanksi tertinggi adalah denda. Itu bagi yang merokok di kawasan KTR itu gunakan denda 500. Itu ya. Bagi orang yang memperdagangkan di kawasan KTR denda 1.500.000. Dan bagi orang yang mempromosikan di kawasan tanpa asap rokok atau tempat rokok dikenakan denda administrasi setinggi 500. Itulah sanksi administrasi karena kita Perda ini hanya mengatur sanksi administrasi. Nah tentang kenapa sampai kebijakan kawasan tanpa rokok ini harus itu yang jelas ya. Pertama adalah melindungi masyarakat luas, masyarakat Kabupaten Bovendigul dari paparan atau gangguan yang diakibatkan oleh asap rokok itu sendiri. Dan yang kedua itu yang jelas untuk melindungi masyarakat dari kesehatan secara umum. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah timbulnya perokok pemula. Jadi itu inti dari peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 Kabupaten Bovendigul ini. Jadi dari ketiga itu, kemudian juga ada beberapa sinyal-sinyal yang lain yang harus diikuti karena memang sebenarnya Perda tentang KTR ini kan sudah menjadi semacam kewajiban ya, karena dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan itu sendiri di dalam salah satu pasalnya memang sudah harus menyebutkan ya, di pasal 115 itu sudah dijelaskan bahwa setiap daerah harus memiliki KTR minimal di 5 kawasan atau 6 kawasan, yaitu di tempat pendidikan, kemudian tempat ibadah, kemudian di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian di tempat olahraga, kemudian di tempat-tempat umum, kemudian di tempat hiburan dan sebagainya. Dan itu sudah merupakan. Kemudian juga berdasarkan peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang peraturan yang mengenai kabupaten atau kota layak anak. Itu peraturannya lebih ketat lagi bahwa KTR atau Perda KTR atau salah satu unsur yang ada dalam Perda sendiri, misalnya pemasangan reklame-reklame di jalan itu harus dihapus kalau ingin mendapatkan predikat kota layak anak atau kabupaten layak. Kira-kira seperti itu ya. Terkait dengan kegiatan ini pelarangan merokok, yang artinya ini pelarangan di tempat-tempat tertentu, yaitu lingkungan rumah sakit, lingkungan kantor-kantor yang tertentu, dan juga yang paling juga diamanatkan itu ya pelarangan di sekolah-sekolah ya. Jadi bicara pelarangan rokok itu tidak melarang merokok, tapi di bagian-bagian tempat-tempat tertentu. Saya pikir himbauan ini atau Perda ini bisa membuat acuan masyarakat Bovendigul supaya ke depan juga bisa lebih hidup tertib, teratur, dan juga bisa menjaga kesehatan. Kalau ada Perda berarti segala sesuatu itu bisa berjalan dengan teratur. Ini bagian terobosan pertama dari visi misi kami Pak Bupati dan juga saya. Dan ke depan juga ada perda-perda lain yang mengatur tatanan kehidupan kita atau aturan-aturan yang mengatur kita, akan kita melakukan yang lebih baik dalam pemerintahan Bovendigul ke depan. Mudah-mudahan hari ini disosialisasikan, ada tim dari provinsi bisa memberikan suatu pemahaman arti dari kegiatan ini ya, supaya bisa dipahami oleh para yang hadir
dan kemudian bisa diimplementasikan atau bisa diterapkan di lingkungan, ya, baik di rumah, di kantor, ya, di keluarga maupun di instansi kantor-kantor badan lainnya. Mudah-mudahan terima kasih, ya, ini bisa bermanfaat untuk kami semua yang ada di Provinsi. Demikian. Ya, ini kami rasa sangat penting untuk kita penerapan ini bukan perlu kita ketahui juga bahwa KTR ini, kawasan tanpa rokok, ini bukan pelarangan, ya, ini bukan pelarangan, sekali lagi ini bukan pelarangan merokok, tetapi di mana tempat-tempat tertentu, tempat-tempat umum, pelayanan umum publik, ya, misalnya di kantor, di rumah sakit, di bandara, ya, tempat-tempat seperti itu yang kita harus mengatur sehingga di sana tidak ada orang merokok, ya, seperti itu. Kalau di tempat lainnya, di pribadi, di rumah, di mana silakan saja merokok, ya. Jadi sekali lagi ini bukan pembatasan untuk melarang merokok, ya. Dan setelah sosialisasi mulai dari sekarang di setiap kantor, karena ini kan kami undang semua elemen, ya, semua OPD, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh umum, semua kami undang sehingga bisa kita pahami bersama bahwa mulai hari ini, ya, setelah kami mendengar sosialisasi hari ini, mulai hari ini kami penerapan.